Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 13 akan menjelaskan terkait penelitian yang sudah kita lakukan yaitu dengan judul Analisis Peran Bidang Kepatuhan Internal dalam Melaksanakan Fungsi Audit Internal untuk Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan Pegawai pada Kantor Bea Cukai X. Next slide. Kelompok 13 terdiri dari Muhammad Haris Abdiansyah Pohan, kemudian Lintang Larasari, dan Jalal Maulana Rizky. Jadi kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Next slide. Nah, di sini ada tiga garis besar ya, yaitu terkait pentingnya pengawasan, peran audit internal, dan deteksi dini kecurangan. Nah, terkait pengawasan, pentingnya pengawasan, pengawasan dan pengendalian internal ini memiliki peran vital dalam menciptakan tata kelola organisasi sektor publik yang baik. Sistem ini nggak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin bahwa aktivitas lembaga berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Nah, dalam menghadapi tuntutan global, eh, serta dinamika lingkungan yang strategis, instansi pemerintah dituntut untuk memiliki mekanisme pengawasan internal yang tangguh dan adaptif. Nah, sebagai contoh di penelitian ini, yaitu kantor Bea Cukai X yang menjadi contoh penting pengawasan internal yang efektif. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor ini mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga arus keluar masuk barang serta pungutan bea cukai sebagai bagian dari penerimaan negara. Kemudian terkait peran audit internal, yaitu peran audit internal ini dalam organisasi pemerintah telah berkembang dari sekedar pendeteksi kesalahan menjadi mitra manajemen yang kontribusinya terhadap perbaikan sistem dan proses. Audit internal kini menjadi bagian dari sistem kontrol yang berkelanjutan, membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan struktural dan merancang solusi perbaikan. Nah, salah satu bentuk konkret dari transformasi ini adalah pembentukan unit pengawasan internal pemerintah atau biasa dikenal APIP atau APIP, termasuk bidang kepatuhan internal yang berfungsi sebagai pelaksana fungsi audit internal. Nah, di lingkungan Bea Cukai, bidang kepatuhan internal ini juga menjalankan fungsi strategis dalam memastikan pelaksanaan kegiatan instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, dan standar operasional prosedur. Kemudian deteksi kecurangan dini. Audit internal ini juga memainkan peran penting sebagai sistem deteksi dini terhadap potensi kecurangan fraud di lingkungan instansi pemerintah. Nah, melalui pendekatan audit berbasis risiko, auditor internal dapat mengidentifikasi area rawan yang berpotensi menjadi titik lemah seperti pengadaan barang dan jasa, pengelolaan anggaran, hingga pelaksanaan proyek strategis. Nah, temuan audit ini dapat menjadi peringatan awal bagi pimpinan untuk segera melakukan tindakan korektif sebelum terjadi kerugian yang lebih besar bagi negara. Next slide. Nah, dari penelitian ini kita mendapatkan tiga rumusan masalah, yaitu pengaruh terhadap efektivitas pengawasan, yaitu peran bidang kepatuhan internal memengaruhi efektivitas pengawasan di kantor Bea Cukai X berdasarkan persepsi pegawai di luar unit kepatuhan internal. Kemudian yang kedua ini terkait kemampuan mendeteksi kecurangan, yaitu pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi kecurangan pegawai berdasarkan persepsi pegawai di luar unit kepatuhan internal. Dan yang ketiga terkait kontribusi pencegahan kecurangan, yaitu tindakan pencegahan melalui audit internal berkontribusi terhadap penurunan potensi kecurangan pegawai berdasarkan persepsi pegawai di luar unit kepatuhan internal. Next slide. Nah, dalam penelitian ini kita mendapatkan 4 batasan masalah. Yang pertama itu adalah penelitian ini dilakukan di satu instansi saja, yaitu Kantor Bea Cukai X sebagai unit pelaksana teknis dari DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian yang kedua ini adalah fokus penelitian menganalisis peran bidang kepatuhan internal dalam audit internal untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan pegawai. Kemudian yang ketiga adalah objek penelitian terbatas pada persepsi pegawai di luar unit kepatuhan internal dan tidak mencakup audit eksternal atau pengawasan lainnya. Dan yang keempat adalah data dikumpulkan melalui kuesioner kepada pegawai yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam audit internal di kantor Bea Cukai X. Next slide. Nah, dari
Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama tujuannya adalah menganalisis pengaruh peran kepatuhan internal terhadap efektivitas pengawasan. Kemudian yang kedua terkait menganalisis pengaruh audit internal terhadap deteksi kecurangan dan yang ketiga adalah menganalisis kontribusi pencegahan audit internal terhadap penurunan potensi kecurangan. Dan kemudian manfaatnya yaitu ada dua, praktis dan teoritis. Nah, manfaat praktisnya adalah evaluasi bagi kepatuhan internal, kemudian rekomendasi bagi Bea Cukai X, dan pelayanan transparansi bagi masyarakat. Dan manfaat teoritisnya itu yaitu kontribusi pada teori audit internal dan pencegahan kecurangan dan juga bisa dijadikan sebagai rujukan penelitian bagi peneliti yang akan meneliti dalam konteks yang serupa di penelitian lanjutannya. Next. Nah, di sini kita masuk ke bagian metode penelitian. Jadi pada penelitian ini kita menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu mengukur efektivitas audit melalui indikator statistik seperti temuan audit, frekuensi pemeriksaan, dan tingkat kepatuhan. Kemudian terkait sampelnya kita menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling berjumlah 92 responden non kepatuhan dari 120 pegawai. Jadi dari total populasi 120 yang memenuhi kriteria diambil 92 pegawai. Kemudian terkait pengolahan dan analisis data, yaitu kita menggunakan kuesioner untuk memperoleh datanya dan SPSS untuk tabulasi, klasifikasi, serta pengujian statistik deskriptif dan inferensial. Next. Nah, dari hal-hal yang sudah disebutkan di atas, kita mendapatkan tiga hipotesis penelitian. Nah, hipotesis yang pertama itu adalah fungsi audit internal oleh bidang kepatuhan internal berpengaruh signifikan terhadap deteksi kecurangan pegawai di kantor Bea Cukai X. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu fungsi audit internal oleh bidang kepatuhan internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan pegawai. Dan yang ketiga adalah fungsi audit internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap deteksi dan pencegahan kecurangan pegawai di kantor Bea Cukai X. Next slide. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Lintang Laras. Baik, terima kasih. Untuk bab 2, saya akan melanjutkan untuk landasan metodenya. Landasan metode yang kami pakai dalam penelitian ini antara lain kepatuhan internal, fungsi audit internal, kecurangan pegawai, dan bea cukai. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu untuk landasan metodenya. Untuk kepatuhan internal, mekanisme yang memastikan organisasi mematuhi peraturan, kebijakan, dan standar etika untuk mencapai tujuan, memitigasi risiko, dan menjaga integritas. Kemudian fungsi audit internal adalah aktivitas independen dan objektif yang memberikan jaminan dan konsultasi untuk menambah nilai serta meningkatkan operasi organisasi, termasuk mendeteksi dan mencegah kecurangan. Kemudian kecurangan pegawai adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh pegawai dalam lingkungan pekerjaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan organisasi seperti penyalahgunaan aset, korupsi, ataupun penipuan. Kemudian pengertian dari bea cukai adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan lalu lintas barang ekspor dan impor, pemungutan bea masuk dan bea keluar, serta pengawasan peredaran barang kena cukai. Lanjut. Alat dan bahan dalam penelitian ini, dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data, beberapa alat dan bahan yang digunakan meliputi alatnya antara lain kuesioner dengan skala Likert sebagai instrumen pengumpulan data kualitatif dari pegawai, kemudian perangkat lunak SPSS diperlukan untuk proses pengolahan tabulasi, klasifikasi, serta analisis statistik deskriptif dan inferensial data yang telah terkumpul. Kemudian bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer diperoleh langsung dari jawaban kuesioner yang disebarkan kepada 92 responden non-kepatuhan dari kantor Bea Cukai X. Data sekundernya meliputi dokumen internal atau laporan terkait temuan audit, frekuensi pemeriksaan, dan tingkat kepatuhan dari bidang kepatuhan internal sebagai bahan pendukung analisis. Teknik pengambilan sampel yang kami lakukan, metode yang digunakan,
yaitu teknik purposive sampling. Metode ini kami pilih karena memungkinkan peneliti untuk menyeleksi responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian kami. Kriteria penelitian responden adalah pegawai non-bidang kepatuhan internal di kantor Bea Cukai X yang memiliki interaksi atau pemahaman mengenai fungsi audit internal dan potensi kecurangan yang terjadi. Kemudian perhitungan untuk ukuran sampel yang kami gunakan dari total populasi 120 pegawai, ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan atau margin of error sebesar 5%. Dengan rumus N sama dengan ukur N ukuran sampel sama dengan ukuran populasi yaitu 120 dibagi dengan 1 plus NE batasan toleransi kesalahan kuadrat 0,05. Perhitungan N sama dengan 120 dibagi 1 plus 120 dikali 0,05 pangkat 2 yang hasilnya 92,3. Berdasarkan perhitungan tersebut, jumlah sampel yang diambil adalah 92 responden dibulatkan dari hasil adalah 92,3. Next. Teknik pengolahan dan analisis data. Yang kami gunakan teknik pengolahan data, yaitu penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan kuesioner yang mencakup variabel audit internal, kepatuhan pegawai, dan frekuensi pemeriksaan. Data dianalisis menggunakan SPSS untuk menggambarkan dan menguji hubungan antara variabel guna menilai peran audit internal dalam mencegah kecurangan di kantor Bea Cukai X. Kemudian teknik analisis data yang dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen. Kemudian dilanjut dengan uji T dan uji F untuk mengukur pengaruh variabel secara parsial dan simultan. Selain itu, perhitungan koefisien determinasi atau R kuadrat digunakan untuk menilai seberapa besar model mampu menjelaskan variabel yang diteliti. Pendekatan ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap hubungan antar variabel. Lanjut. Kemudian bab 3 akan dijelaskan oleh rekan kami, Baik, Haris. izin saya akan melanjutkan bab 3 terkait implementasi metode usulan. Di bab 3 ini, yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang diteliti. Validitas diuji dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel pada tingkat signifikansi 0,05, yaitu uji dua arah. Pertanyaan dinyatakan valid jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel atau korelasi Pearson-nya itu lebih dari 0,2787. Jadi secara eh, singkatnya, uji validitas ini untuk mengecek apakah pertanyaan kuesioner ini akan benar-benar mengukur indikator-indikator yang dimaksud. Kemudian uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah mengukur konsistensi jawaban responden terhadap kuesioner. Peneliti ini menggunakan teknik Cronbach Alpha atau CA dengan bantuan SPSS, di mana kuesioner dianggap reliable jika nilai CA-nya itu di atas 0,6. Di mana secara singkatnya uji reliabilitas ini adalah mengecek apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kuesioner itu konsisten jika ditanyakan berulang kali. Kemudian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari 3 uji. Yang pertama uji normalitas, yang dimana bertujuan memastikan data residual dan model regresi terdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampelnya kurang dari 50. Kemudian data dikatakan normal jika nilai signifikasi di atas 0,05 dan grafik histogram atau p-plotnya menunjukkan distribusi mendekati garis diagonal. Kemudian uji multikolinearitas. Uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel independen dalam regresi. Penelitian menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor. Tidak terjadi multikolinearitas jika toleransinya di atas 0,10 dan FIF-nya kurang dari 10. Kemudian uji hetero. Uji hetero ini
untuk mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan varians residual antar pengamatan. Pengujian ini dilakukan dengan grafik scatter plot dan uji Getzer. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Kemudian terkait uji normalitas di sini ada eh, sedikit revisi dikarenakan jumlah sampelnya yang kita lakukan itu lebih dari 50, maka yang dilakukan nanti bukan Sapir-Whorf melainkan melalui Kolmogorov-Smirnov karena sampel tadi di atas 50. Kemudian analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan antar satu variabel independen terikat dengan dua atau lebih variabel independen bebas. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel-variabel independen, serta untuk memahami seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Rumus umum untuk regresi linear berganda adalah Y, yaitu variabel variabel dependen atau yang terikat, sama dengan konstanta nilai Y ketika semua X adalah 0, ditambah koefisien regresi, ditambah variabel-variabel independen, ditambah koefisien regresi yang kedua. Di mana analisis regresi linear berganda ini secara singkatnya itu adalah untuk menganalisis utama untuk melihat pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y. Dikarenakan dia ada lebih dari satu X, maka dia menggunakan analisis regresi linear berganda. Kemudian selanjutnya, selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada terdiri uji parsial atau uji T. Uji T ini digunakan untuk mengukur pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hipotesis yang akan digunakan yang pertama, HO itu variabel independennya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependen. Di mana secara singkatnya uji parsial T ini yaitu untuk menentukan apakah masing-masing variabel X tadi berpengaruh signifikan terhadap Y. Sedangkan untuk uji F tesnya itu untuk melihat apakah seluruh variabel dependen yang digunakan di dalam model memiliki pengaruh terhadap variabel independen. Beberapa tahapan yang dilakukan yaitu adalah A, hipotesis nol, yang dimana artinya variabel independennya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian yang B, variabel independennya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kemudian C, pengambilan keputusannya untuk membandingkan F tabel dengan F hitung. Jika F hitungnya kurang dari F tabel, H0-nya ditolak karena variabel dependen tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada variabel independen. Jika F hitungnya lebih dari F table, maka H0-nya diterima karena variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen. Secara singkatnya, uji F ini untuk melihat apakah semua variabel X-nya itu dia bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Jadi perbedaannya kalau yang yang T ini dia untuk melihat masing-masing dari variabel X-nya ini berpengaruh terhadap Y. Kalau uji F ini untuk melihat apakah semua variabel X-nya ini bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Kemudian uji hipotesis koefisien determinasi atau R2, R kuadrat. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan nilai antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1, semakin besar kemampuan model dalam memprediksi variabel dependen. Namun, kelemahannya adalah setiap penambahan variabel independen cenderung meningkatkan nilai koefisien meskipun tidak signifikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan nilai adjusted R kuadrat untuk mengevaluasi model regresi terbaik secara lebih akurat. Secara singkatnya, koefisien determinasi atau R kuadrat ini untuk menunjukkan seberapa besar X1 dan X2 itu dapat menjelaskan Y. Nah, sebelum semua uji itu kita lakukan, eh, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah operasionalisasi variabel, di mana penelitian ini menggunakan definisi operasional untuk merinci setiap variabel ke dalam indikator. Jadi, dalam kuesioner itu kita tentukan dulu variabel-variabel atau indikator-indikatornya. Jadi, secara singkatnya,
operasionalisasi variabel ini adalah step untuk menentukan apa saja variabel penelitian kita, indikatornya, dan bagaimana cara kita untuk mengukurnya. Di mana kerangka konsepnya itu fungsi audit internal sebagai X1, kemudian upaya pencegahan oleh bidang kepatuhan sebagai X2 itu terhadap Y, yaitu kecurangan pegawai. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami kelompok 13 terkait analisis peran bidang kepatuhan internal dalam melaksanakan fungsi audit internal untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan pegawai pada kantor Bea Cukai X. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.